Hai Snackrip. Halo. Ketemu lagi sama Nita Dan Indra. Dan kali ini kami akan membahas film sejarah Indonesia berjudul Kadet 1947. Sutradarai dan ditulis oleh Raha Bimandra dan Aldo Swatia. Cast-nya ada Bisma Karisma, Ada Kevin Julio, Martino Leo, Omara Estegal, Givina Lukita, betul, ada Wafda, Fajar Nugra, Ciko Kurniawan, Ibnu Jamil, Aryo Bayu, Michael Koch, dan artis pendukung lainnya yang sudah tidak diragukan lagi acting-actingnya. Jadi film ini terinspirasi dari peristiwa misi penyerangan oleh para calon penerbang atau disebut kadet ke markas pertahanannya Belanda yang berada di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang pada 29 Juli 1947. Yang disuka dulu pertama dari aku karena sesuai dengan latarnya ini kan di tahun 1947, jadi bahasa yang digunakan juga masih di era itu yang kayak baku. Kehadiran Aryo Bayu juga ya betul, bisa ini ya. Iya kan, waduh ini kan Aryo Bayu ada di film yang Soekarno. Itu. Apakah ini masih satu universe dengan film itu ataukah akan muncul universe pahlawan-pahlawan Indonesia ini ya belum tahu sih ya. Tapi kalau ada ya orang mau tonton sih. Dan untuk propertinya kayak pesawat-pesawatnya itu lumayan niat dibikinnya ya. Nah, kalau dari aku CGI-nya sih raw banget ya gitu, kayak masih kelihatan palsunya gitu ya, walaupun sebenarnya ini juga bukan film yang akan menunjukkan CGI yang gimana sih, jadi ya masih bisa dinikmati lah walaupun CGI-nya kurang oke sedikit. Ya di sini emang kayak pendalaman karakternya juga. Iya, karakternya betul. Yang kurang dalam sih. Kurang dibangun ya. Iya, jadi yang lebih banyak penceritaannya tuh yang Sigit aja. Kayak ya kurang motivasinya aja dengan apa yang mereka lakukan kan. Kalau Sigit jelas kan untuk ada orang nih yang nunggu dan aku harus gimana. Kembali, antara dilema pilihan aku mau tetap berjuang atau memilih bareng kekasihnya itu gitu. Percintaannya Sigit sama Asi sih, jadi kayaknya sutradara mencoba ngasih drama ini biar filmnya tuh nggak melulu tentang ini kan penuh laki-laki. Iya, biar ada ceweknya gitu mungkin. Setting perang terus ada di markas nih, kan banyak adegan yang misalkan lagi ngobrol sama atasannya. Backgroundnya tuh ada orang-orang lagi melakukan kegiatan yang meyakinkan kalau wah ini emang bener ada di markas atau di pangkalan udara di Maguwo gitu kan. Terus kayak kan di sini juga selain ada tim penerbang ada tim teknisi juga. Nah kan kita tidak melihat teknisinya benar-benar ngebengkel pesawat atau gimana ya. Jadi tiba-tiba ada aja, terus kenapa tiba-tiba aja ada gudang senjata nggak sih? Pas balik dari itu ya, kampung kekasihnya Sigit, dia kan ngambil order deal dari bangkai pesawat. Terus balik lagi nyalain pesawat dan itu tuh nyala, jadi ikut happy gitu, ikut seneng, kayak ikut selebrasi sama mereka gitu. Aku nyanyi walaupun ya nggak lama sih ya. Kemudian perjuangan kan tidak sia-sia lah. Iya bener, itu kayak wah ikut seneng gitu. Iya, pokoknya emang di sini banyak scene yang bagus ya, kayak pertama dengan kedatangan Aryo Bayu sebagai Soekarno itu udah di awal itu udah bener-bener udah wah ini filmnya oke gini. Mereka bisa bikin kampung di tebing gitu kan. Itu tim artnya oke juga sih dengan keren itu. Ya kan si Sigitnya nyari ke rumah ini nggak ada, ke rumah ini terus ternyata ada banyak mayat yang itu juga bagus ya, maksudnya nggak nunjukin mayatnya tapi malah nyorotin Ciko Edul yang muntah-muntah gitu, kayak ya udah itu juga udah menunjukkan. Scene nyanyi sih itu ikutan merinding juga ya malam sebelum mereka akan melakukan penyerangan. Liriknya tuh relatable gitu sama mereka kan, kayak jiwa raga kamu itu. Ya jadi pengkhianatannya Kardi tuh sebagai mata-matanya Belanda tuh kurang motifnya aja sih. Kayak dia cuma dikasih tahu ya kita udah kalah, udah aja. Mungkin karena dia ngerasa kalau semua pangkalan udara udah kalah gitu ya, tinggal Maguwo terakhir. Atau gimana? Udah aja lah gitu, kita mah nggak ada harapan mungkin ya. Tapi sayangnya nggak dibangun alasan kenapa sampai dia memutuskan untuk jadi mata-mata gitu ya. Iya, dia setidaknya dia
ditawarin, ya udah nanti kamu jadi pilot Belanda aja, kapalnya bagus-bagus loh gini-gini. Itu aja sih sentimen ke yang pesawat di Ponorogo juga nggak dapet ya. Oh iya. Kenapa si pesawat di Ponorogo ini harus bener-bener dipertahanin? Iya benar. Apa ada nilai sentimental apa yang bikin orang-orang ini, ayo Pangeran di Ponorogo harus diselamatkan? Ya. Di antara pesawat lain gitu. Iya kan, maksudnya kalau dilihat juga kan Pangeran di Ponorogo juga itu pesawat yang emang diambil dari Jepang kan. Sama aja ya. Iya, dengan nama yang satu, atau karena emang pesawatnya dicat Indonesia atau gimana? Tapi kayaknya harus ada nilai historisnya nggak sih jadi selain nggak itu dapet gitu. pas mereka awas Pangeran di Ponorogo mau ya gimana, emang pesawat yang lainnya tidak kalah penting dari Pangeran di Ponorogo kah atau gimana ya? Sebenarnya komedi di film ini tuh oke ya, maksudnya bikin kita ketawa gitu nonton tuh, nggak nyadar bakal ada komedi di beberapa bagian ketawa. Sayangnya di pas adegan yang cukup genting justru nggak kurang oke ya, kurang pas gitu. Pas adegan apa sih si Asih yang kenapa meluk di pesawat? Iya itu anjir, kenapa di pesawat gitu kan? Kan bisa pada saat si Bisma sama si Wafdanya mau ke pesawat, si Asihnya manggil dulu, langsung dipeluk gitu. Padahal bakal lebih intim kalau pas mereka aja gitu, nggak di tengah orang-orang, di teman-temannya gitu. Itu kan diliatin Wafda ya pas adegan itu. Tapi kan itu udah pernah diulang yang pas si Wafda sama si Sigit terus sepertinya saya harus ke belakang tanpa sebab itu ya. Itu tuh udah lumayan, tapi ya pas ngapain sih Sigit udah di pesawat gini tiba-tiba ada yang meluk tuh kayak dan lama banget itu lumayan. Kalau enggak pas udah mau naik pesawat, kalau enggak jadi terus Asihnya datang terus dipeluk, itu lebih dapet daripada ngapain sih Asih naik ke pesawat. Dan kita juga tahu sih maksudnya pamit gitu ya, udah kayak takutnya nggak balik atau gimana, cuman itu tapi nggak harus naik pesawat terus diliatin kalau si Asihnya jinjit di pesawat. Aduh. Dan mungkin yang terakhir ini sih kan seharusnya penyerangan yang terakhir tuh jadi klimaksnya nggak sih? Iya betul. Iya, dan sayang karena emang dengan CGI yang seperti ini dan ya itu dengan kurangnya dar dan bom sana bom sininya membuat ya jadi anti klimaks aja nggak sih? Dan ini juga nggak begitu perang-perang banget sih jadinya ya. Maksudnya lebih ke serangan aja. Ya jadi kamu ngerasa nggak jadi pas mereka nyerangnya tuh jadi nggak berasa, oh ini takut kenapa-napa nih, karena kita nggak dapet tegangnya kayak yang ya gitu lah. Bisa kalian tonton sendiri, buktikan kalau ternyata yang momen yang kita tunggu-tunggunya tuh ternyata aduh sayang sekali gitu. Padahal itu tuh akhir dari film ini gitu kan, harusnya ada sesuatu yang berkesan. Itu juga pada saat genting seperti itu harus masukin komedinya tuh ya buat sayang apa? Sekali. Dari aku 7/10 kokpit. Oke, dari orang mungkin 6,8 aja. Sebenarnya kalau dari segi ngikutin ceritanya udah oke aja. Kita udah bisa ngikutin filmnya, udah enak, tapi ya banyak pertanyaan kok harus gini sih gitu aja. Jadi buat kalian yang emang pengen menonton film perang yang dar ya jangan berharap ke film ini ya, karena bakal kecewa kalau kalian berharap film perang yang beneran serangan udara atau kayak seperti Dunkirk tidak. Pokoknya 1917. Iya, pokoknya nggak film perang yang kita dapat tegang perangnya sih. Tapi gitu cukup oke sih buat film sejarah lah ya. Untungnya ini mengambil sisi tidak perangnya, tapi mereka ada di situasi perang gitu. Ya tonton sendirilah kalian, buktikan sendiri menurut kalian Kadet 1947 ini seperti apa. Jadi kalau udah nonton kan kalian juga lebih enak diskusi di komennya ya. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga, dan follow Instagram Cinecrip juga, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Ciao.